Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Haja Dwi Pamungkas dari kelas HTN 2B kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek kajian usul fikih. Menurut Muhammad Al-Zuhaili dalam Khairul Uman mengatakan bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih adalah satu, sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara, baik yang disepakati Al-Quran dan As-Sunnah maupun yang diperselisihkan, yaitu ihtisan dan mastaha dan mursalah. Yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zahir dianggap bertentangan, baik melalui pengompromian dalil, penguatan salah satu dari dalil-dalil yang bertentangan, atau pengguguran kedua dalil yang bertentangan. Yang ketiga, pembahasan ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukannya atau mujtahid, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid. Yang keempat yaitu keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum. Ini meliputi keadaan-keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia. Yang pertama disebut al-warid, al-muktasabah. Yang kedua disebut al-warid dan as-samawiyah. Kelima, masalah istinbat dan istidlal, meliputi makna zahir nas dan lain-lain. Yang keenam, masalah ra'yu, ijtihad dan itiba dan taklid. Yang ketujuh, masalah al-dilah asyariah yang meliputi pembahasan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Al-Ihtisan, Al-Istisa, Al-Istisab dan lain-lain. Yang kedelapan, masalah ra'yu dan qiyas, meliputi al-asal, al-far'u, al-ilab, masalik, al-ilah dan lain-lainnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kajian usul fikih adalah dengan cara menyelidiki bagaimana cara dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, karena yang dibicarakan oleh usul fikih adalah dalil-dalil syarat dari segi penunjukannya pada hukum atas perbuatan seorang mukallaf. Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu usul fikih adalah tentang dalil yang bersifat umum, dilihat dari ketetapan hukum yang umum pula. Dari objek pembahasan ini akan dibahas tentang macam-macam dalil, syarat dan rukunnya, tingkatannya, serta kehujahanannya. Maka ahli usul fikih akan membahas Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas serta kehujahannya, dalil dan yang membatasi amr dan hal-hal yang menunjukkan amr, menjelaskan pula dalil hukum dari segi kati dan zanya, siapa yang berhak menerima taktif, menjelaskan pula tentang hal-hal yang menjadi penghalang diberlakukannya hukum seperti bodoh, keliru, dan lupa. Ulama usul fikih tidak membahas dalil-dalil yang bersifat juz'i, parsial, tidak pula hukumnya yang juz'i. Ulama usul fikih hanya membahas dalil yang hukumnya bersifat kuli, umum, sehingga disusunlah kaidah-kaidah kuliah sehingga ulama fikih dapat menerapkannya untuk memperoleh ketetapan hukum yang terperinci dan hukum yang bersifat kuli. Usul fikih hanya membahas dalil yang juz'i dan hukum yang juz'i pula. Al-Quran adalah dalil syara yang pertama. Cara penunjukannya pada hukum yang tidak menurut satu bentuk saja, tetapi ada kalanya dengan bentuk kalimat perintah, kalimat melarang, dan ada kalanya menggunakan kalimat bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Para ahli usul fikih membahas ini semuanya agar dapat memperoleh ketentuan hukum yang ditunjukkan atas bantuan penelitian terhadap gaya dan rasa bahasa Arab dan pemakaiannya dalam syariat.
Jika pembahasan mereka dapat menemukan bahwa sigat bentuk amr itu mengandung perintah, sigat nahl itu mengandung petunjuk haram, dan kalimat yang bersifat umum itu harus mencangkup pengertian keseluruhan, maka mereka lalu menciptakan kaidah-kaidah lain. Menurut saya, kajian objek usul fikih sampai di sini saja. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Jika ada lebihnya, hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.